Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Puspadela dengan NPM 230616537. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman atau cerita yang saya alami terkait dengan infeksi luka pasca persalinan saudara perempuan saya yang memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya penerapan prinsip bioetika, komunikasi yang efektif, serta edukasi dalam praktik kesehatan sehari-hari. Jadi, saudara perempuan saya melahirkan dengan proses persalinan yang berjalan normal di salah satu rumah sakit di daerah. Segalanya berjalan dengan baik pada awalnya, dan ia melahirkan dalam keadaan sehat. Namun, beberapa hari setelah proses persalinan, ia mulai mengalami sejumlah gejala yang mengkhawatirkan, yaitu demam tinggi dan juga luka jahitan yang semakin membengkak. Gejala ini pun memicu kekhawatiran keluarga, sehingga pihak keluarga pun memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Awalnya saudara perempuan saya ini melakukan pemeriksaan di rumah sakit tempat ia melahirkan sebelumnya. Tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan penanganan yang kurang memuaskan, yaitu lingkungan rumah sakit yang lama ternyata memiliki kebersihan yang kurang baik dan pihak keluarga pun merasa tidak yakin dengan penanganan di rumah sakit yang lama. Berdasarkan kekhawatiran ini, pihak keluarga pun memutuskan untuk berpindah ke rumah sakit lain yang memiliki lingkungan yang lebih bersih, fasilitas yang lebih memadai, dan juga tim medis yang lebih profesional untuk memastikan penanganan yang lebih optimal. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis di rumah sakit yang baru, dokter akhirnya mengungkapkan bahwa ia, yaitu saudara saya, mengalami infeksi luka pasca persalinan yang cukup serius. Tim medis pun menemukan bahwa penyebab infeksi ini dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, penyebab utama infeksi luka yang dialami oleh saudara perempuan saya yaitu kombinasi dari beberapa hal, yaitu penggunaan obat pasca lahiran yang tidak tepat, kurangnya edukasi kepada saudara perempuan saya tentang penanganan luka dan tanda-tanda infeksi yang harus diwaspadai, serta kebersihan lingkungan rumah sakit yang tidak memadai. Melalui pengalaman ini, saya menyadari bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar bioetika juga berperan dalam timbulnya masalah ini. Kesalahan yang terjadi meliputi penerapan prinsip non-maleficence, beneficence, otonomi pasien, dan juga justice yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pasien. Yang pertama, mengenai prinsip non-maleficence. Seharusnya prinsip ini menggarisbawahi bahwa tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang membahayakan pasien, tetapi dalam kasus ini, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan lingkungan rumah sakit lama yang tidak bersih menyebabkan infeksi yang seharusnya bisa dihindari jika pemilihan pengobatan dan juga kebersihan lingkungan diperhatikan lebih baik oleh rumah sakit lama. Kemudian yang kedua, mengenai prinsip beneficence. Prinsip beneficence ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan demi kebaikan pasien. Namun, pengobatan yang tidak efektif dan kebersihan lingkungan yang buruk menghambat pemulihan saudara perempuan saya yang akhirnya menyebabkan luka infeksi semakin parah. Selanjutnya yaitu untuk prinsip otonom. Pasien dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai pengobatan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkin timbul. Karena minimnya edukasi, menyebabkan saudara perempuan saya terlambat mendeteksi infeksi yang akhirnya berdampak pada pemulihannya. Dan yang terakhir, terkait prinsip justice. Prinsip justice ini berfokus pada kesamaan hak setiap individu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan informasi yang sama. Tetapi dalam hal ini, kurangnya edukasi dan lingkungan rumah sakit yang tidak bersih menjadi salah satu penyebab ketidakadilan akses terhadap lingkungan yang aman dan pelayanan yang berkualitas. Sehingga berdasarkan pengalaman ini, saya memiliki action plan yang akan saya lakukan sebagai tenaga kesehatan lingkungan di masa depan untuk mengurangi risiko serupa, yaitu
dengan meningkatkan kebersihan lingkungan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, yaitu dengan melakukan evaluasi kebersihan di rumah sakit, memastikan lingkungan yang bersih, dan fasilitas medis yang steril demi mencegah infeksi, serta dengan mengembangkan program audit lingkungan dan sanitasi, yaitu dengan melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kebersihan rumah sakit dan fasilitasnya, serta memastikan penanganan infeksi ditangani secara cepat. Melalui pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa komunikasi, edukasi, serta penerapan prinsip bioetika yang tepat dapat mencegah risiko kesehatan yang bisa saja muncul jika penanganan dan kebersihan dilakukan dengan baik. Pengalaman ini akan menjadi bekal yang penting dalam perjalanan saya sebagai tenaga kesehatan lingkungan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.